Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Secara iman kita mengakui Tuhan memiliki otoritas di dalam kehidupan kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang percaya dalam kehidupan sehari-hari tunduk kepada otoritas Tuhan? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, secara pengakuan iman kita, maka kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Secara pengakuan kita, maka kita percaya bahwa di dalam ibadah kita, Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kita. Namun secara praktis, bagaimanakah sikap kita terhadap firman Tuhan dan terhadap ibadah itu sendiri? Saudara, memang Alkitab pada bukunya sendiri, materinya, bukanlah sakral. Karena buku Alkitab tidak banyak berbeda dengan buku-buku lain yang dicetak. Namun isi dari Alkitab itulah, yakni dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, itu adalah yang diilhamkan Allah. Saudara, hari ini kebanyakan orang Kristen juga tidak memakai buku Alkitab, tapi memakai Alkitab elektronik. Ketika kita membaca firman Tuhan yang tercantum di dalam Alkitab, apakah sama dengan sikap kita ketika membaca buku-buku lainnya? Ketika kita beribadah, apakah kita sama memiliki sikap seperti mengikuti acara-acara lainnya? Saudara, kita perlu mengevaluasi tentang sikap kita kepada firman Tuhan dan terhadap ibadah. Saudara, mari kita membaca 2 Tawarikh pasal 34. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Asalia dan Maaseya, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkia dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu dari orang-orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. Orang-orang melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obadya,
Orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Sakaria dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik, mengepalai kuli-kuli dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun dari antara orang-orang Lewi itu. Ada yang menjadi panitera, pengatur atau penunggu pintu gerbang. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja, "Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja." Safan, panitera negara itu, memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannya pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini." Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka, sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya, demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya, dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu, dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Yosia menggantikan Raja Amon, di mana Raja Amon itu melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Namun Raja Yosia sebaliknya, justru dia hidup hendak berkenan kepada Tuhan. Dan yang menarik sekali dalam kisah di sini bahwa kitab Taurat Tuhan ditemukan dan dibacakan di hadapan Raja Yosia. Saudara, apa pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, terhadap firman Tuhan, kita harus merespon dengan sungguh-sungguh mentaatinya. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Taurat itu
dibacakan di hadapan Raja Yosia. Artinya, Raja Yosia tidak mendengar suara langsung daripada Tuhan, tetapi dari pembacaan firman Allah. Dan saudara perhatikan bagaimana respons daripada Raja Yosia, yaitu dikoyakkannya lah pakaiannya. Jikalau kita membaca seluruh bagian ini, maka kemungkinan ini berbicara tentang hukuman Tuhan kepada umat Tuhan yang tidak taat, yang berlaku serong, yang menyembah dewa-dewi. Disitulah saudara-saudara, Raja Yosia langsung mengoyakkan pakaiannya, lalu dia meminta supaya mencari seorang nabi atau nabiah untuk minta pimpinan Tuhan bagi mereka. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita sebagai orang percaya, maka kita mempunyai Alkitab. Dan di dalam Alkitab itu tertulis apa yang diilhamkan oleh Roh Allah. Atau dengan ringkas saya katakan, itu adalah firman Allah yang tertulis. Saudara, bagaimanakah respons kita ketika kita membaca Alkitab, atau mendengar Alkitab dibacakan, atau kita mendengarkan khotbah? Saudara, kalau kita bercermin dari sikap Yosia, saudara, apakah kita memiliki sikap seperti Yosia? Menanggapi dengan serius apa yang disampaikan oleh firman Allah yang tertulis. Dan kita rela bertobat dan rela sepenuhnya mentaatinya. Saudara, apakah itu menjadi kebiasaan kita? Atau saudara, kita sudah merasa tidak lagi bersikap demikian? Saudara, mari, sebagaimana Yosia, dia mendengar firman Allah dibacakan dan dia merespons dengan mentaatinya. Saudara, marilah kita berbuat seperti itu, karena itu adalah firman Allah bagi kita. Yang kedua, saudara, ibadah itu harus disertai dengan komitmen kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di dalam rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya, dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu, dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Saudara, kita menjadi orang Kristen yang terbiasa dengan ibadah, yang kita sebut dengan kebaktian hari Minggu. Saudara, kalau kita membaca dari kisah ini, saudara, ternyata memang ibadah itu haruslah diresponi, bukan sekedar dijalani. Selain kita menjalankan ibadah kepada Tuhan, tapi kita harus merespons kepada Tuhan. Itu respon Yosia. Responnya saudara-saudara adalah Yosia dan umat Tuhan, Yehuda dan Benyamin, mereka mengikat perjanjian dengan Tuhan. Artinya saudara-saudara, mereka memiliki komitmen kepada Tuhan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Allah. Saudara, kalau kita mengingat maksud dan pengertian ibadah, maka saudara, kalau kita melakukan ibadah tanpa komitmen, apakah memang kita sudah beribadah? Saudara, jikalau kita beribadah tanpa komitmen, sedangkan ibadah itu sendiri berarti kita mengabdi kepada Tuhan, dan komitmen itu menunjukkan kita adalah hamba-hamba Tuhan yang mau mengabdi kepada Tuhan, maka ibadah yang kita lakukan tidak cocok dengan pengertian ibadah.
Saudara, mari kita kembali kepada firman Allah. Saudara, setiap kali kita beribadah, kita mempunyai komitmen dengan Tuhan untuk hidup bagi Dia, sehingga kita boleh bertumbuh dan ibadah kita berkenan kepada Tuhan, bahkan seluruh hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang hidup yang kami baca hari ini dan renungkan. Biarlah firman-Mu menyapa kami dan memberikan kami pembaharuan dalam kehidupan kami, dalam ibadah maupun dalam kami membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.